Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Syifa Kurniasi. Saya dari kelas 10 AKL 2 SMKN 49 Jakarta. Hari ini saya akan menceritakan tentang sosok dari kerajaan Islam di Nusantara, yaitu Raden Fatah. Selamat menyaksikan. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Raden Fatah. Nama lainnya ialah Jimbun atau Jimbun. Ia lahir di Palembang, Majapahit tahun 1455. Raden Fatah merupakan putra dari Raja Kerajaan Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya V. Ibunya bernama Siubanci. Siubanci merupakan selir dari sang raja yang juga merupakan putri dari seorang saudagar yang bernama Syekh Bentong. Saat sang selir tengah mengandung bayi Raden Fatah, Ratu Darawati, yaitu permaisuri sang raja, cemburu pada sang selir. Oleh karena itu, raja menceraikan sang selir, kemudian menghadiahkannya kepada Arya Damar. Arya Damar merupakan penguasa Palembang pada saat itu, yaitu pada abad ke-14, dan ia juga merupakan bawahan dari kerajaan Majapahit. Setelah berusia 20 tahun, Raden Fatah berlayar ke Gresik untuk bertemu ayah kandungnya. Namun ternyata, sebelum bertemu sang ayah, Raden Fatah telah lebih dulu berguru kepada Sunan Ampel atau Raden Rahmat, yang saat itu beliau bertempat tinggal di Ampel Denta, Surabaya. Setelah akhirnya Raden Fatah berhasil bertemu ayah kandungnya, yaitu Raja Prabu Brawijaya V, beliau dihadiahkan oleh ayahnya, yaitu tanah hutan yang berlokasi di Bintoro Kudus. Raden Fatah lalu melaksanakan perintah gurunya untuk membangun pondok pesantren di daerah tersebut. Seiring waktu, pondok pesantren tersebut semakin terkenal dan akhirnya di lokasi tersebut menjadi pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya menjadi pusat kerajaan Islam pertama di Jawa. Melihat semakin pesat dan kuatnya lokasi tersebut, akhirnya anggota para wali Songo muda mendesak Raden Fatah untuk naik tahta menjadi raja. Namun, gurunya yaitu Sunan Ampel belum mengizinkan beliau untuk naik tahta, dikarenakan ayah beliau yaitu Prabu Brawijaya V masih memerintah Majapahit. Menurut gurunya, tidak baik bagi seorang anak untuk berbuat makar kepada orang tuanya. Sunan Ampel sebagai guru Raden Fatah pun memperkirakan bahwa Majapahit akan runtuh dengan sendirinya karena beberapa konflik. Dan benar saja perkiraan dari Sunan Ampel bahwa Raja Prabu Brawijaya V akhirnya gugur di medan perang saat perebutan kekuasaan. Pada saat itulah Raden Fatah diangkat menjadi raja pertama dari Kerajaan Demak. Iya, benar sekali, Kerajaan Demak adalah kerajaan yang tadinya merupakan pondok pesantren lalu berkembang menjadi sebuah kerajaan. Dan Raden Fatah merupakan pembangun sekaligus raja pertama yang bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Nama Raden Fatah sebenarnya diambil dari gelarnya yaitu Al-Fatah yang artinya pembuka. Pembuka maksudnya bahwa Raden Fatah merupakan orang pertama atau sebagai pembuka dari raja pertama kerajaan Islam di Pulau Jawa. Di bawah kepemimpinan Raden Fatah, Kerajaan Demak terus berkembang dan juga mengalami perluasan wilayah. Dalam masa pemerintahannya, Raden Fatah membangun sebuah masjid yang hingga saat ini dinamai dengan Masjid Agung Demak. Raden Fatah wafat tahun 1518.
Saat itu, kerajaan digantikan oleh anaknya yang bernama Adipati Unus yang memerintah selama 3 tahun. Kemudian digantikan lagi dengan adiknya, yaitu Sultan Trenggana. Baik teman-teman, itulah tadi cerita dari tokoh Raden Fatah. Nah, bagaimana? Menarik sekali kan kehidupan Raden Fatah? Kalian bisa mencari referensi lain dari video YouTube atau artikel untuk lebih detailnya tentang kehidupan, peran penting, dan segala tentang cerita Raden Fatah. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.